Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yolanda dengan NIM 1814040029. Tadris Matematika A, mata kuliah Struktur Aljabar dengan dosen pembimbing Bu Nita Putri Utami MPD. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal ujian tengah semester. Yang pertama, apakah operasi tambah, kurang, kali pada himpunan bilang bulat merupakan operasi biner? Buktikan. Jawab. Iya, operasi tambah, kurang, kali pada himpunan bilang bulat merupakan operasi biner. Buktinya yang pertama, pada operasi penjumlahan. Misalkan, tambah didefinisikan dengan pemetaan tambah mencoba memetakan elemen-elemen yang ada di dalam himpunan Z cross Z ke elemen-elemen yang ada di himpunan Z. Dengan mengaitkan himpunan terurut A, B akan dipetakan dengan bernilai A tambah B. Akan ditunjukkan bahwa operasi tambah adalah operasi biner di Z. Buktinya di sini ada dua pembuktian. Yang pertama, Z tidak sama dengan himpunan kosong. Karena ada 0 elemen dari Z, maka Z tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, untuk setiap A, B elemen dari Z, berlaku A tambah B elemen dari Z. Nah, di sini kita mengambil A, B elemen dari Z. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap A, B elemen dari Z, berlaku A tambah B elemen dari Z. Nah, perhatikan bahwa karena A elemen dari Z dan B elemen dari Z, maka A tambah B elemen dari Z. Dengan demikian, untuk setiap A, B elemen dari Z, berlaku A tambah B elemen dari Z. Nah, dari pembuktian 1 dan 2 tadi diperoleh bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Nah, yang kedua, operasi pengurangan. Misalkan, kurang didefinisikan dengan pengurangan mencoba memetakan elemen-elemen yang ada di dalam himpunan Z cross Z ke elemen-elemen yang ada di himpunan Z dengan pengaitan bahwa A, B akan dipetakan yang akan menghasilkan yang bernilai A, B. Akan ditunjukkan bahwa operasi pengurangan adalah operasi biner di Z. Buktinya yaitu ada dua sama kayak operasi penjumlahan tadi. Yang pertama, Z tidak sama dengan himpunan kosong. Karena ada 1 min 1 elemen dari Z, maka Z tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, untuk setiap A, B elemen dari Z, berlaku A kurang B elemen dari Z. Nah, ambil A, B elemen dari Z, akan ditunjukkan untuk setiap A, B elemen dari Z, berlaku A kurang B elemen dari Z. Nah, perhatikan bahwa karena A elemen dari Z dan B elemen dari Z, maka akan menghasilkan A kurang B elemen dari Z. Nah, dengan demikian, untuk setiap A, B elemen dari Z, berlaku A kurang B elemen dari Z. Nah, dari 1 dan 2 diperoleh bahwa operasi pengurangan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Yang ketiga, operasi perkalian. Misalkan perkalian didefinisikan dengan pemetaan perkalian akan mencoba memetakan elemen-elemen yang ada di dalam himpunan Z cross Z ke elemen-elemen yang ada dalam himpunan Z. Dengan pengaitan himpunan terurut A, B akan dipetakan yang bernilai A kali B. Nah, akan kita tunjukkan bahwa operasi perkalian adalah operasi biner di Z. Nah, buktinya cuma ada dua seperti yang tadi. Yang pertama, Z tidak sama dengan himpunan kosong. Karena ada 0 elemen dari Z, maka Z tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, untuk setiap A, B elemen dari Z, berlaku bahwa A kali B elemen dari Z. Nah, ambil A, B elemen dari Z, akan kita tunjukkan bahwa untuk setiap A, B elemen dari Z, berlaku A kali B elemen dari Z. Perhatikan bahwa karena A elemen dari Z dan B elemen dari Z, maka A kali B elemen dari Z. Nah, dengan demikian untuk setiap A, B elemen dari Z, berlaku A kali B elemen dari Z. Nah, dari
pernyataan 1 dan 2 diperoleh bahwa operasi perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Soal yang kedua yaitu, apakah matriks berukuran 2 kali 2 atau ABCD terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan suatu grup? Buktikan. Nah, diketahui matriks 2 kali 2 himpunan ABCD, matriks ABCD dengan A, B, C elemen dari R atau bilangan real terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini ada beberapa pembuktian. Yang pertama, matriks 2 kali 2 tidak sama dengan himpunan kosong karena ada 0, 0, 0, 0 elemen dari matriks 2 kali 2 sebab bahwa 0 adalah elemen dari bilangan real. Nah, maka matriks 2 kali 2 tidak sama dengan himpunan kosong sehingga terbukti bahwa matriks 2 kali 2 tidak himpunan kosong. Yang kedua yaitu tertutup pada operasi penjumlahan. Nah, kita ambil bahwa A sama dengan A1, B1, C1, D1 elemen dari matriks 2 kali 2 di mana untuk setiap A1, B1, C1, D1 elemen dari bilangan real. B, A2, B2, C2, D2 elemen dari matriks 2 kali 2 di mana untuk setiap A2, B2, C2, D2 elemen dari bilangan real. Nah, di sini kita akan tunjukkan bahwa A tambah B elemen dari matriks 2 kali 2. A tambah B sama dengan matriks A1, B1, C1, D1 ditambah dengan matriks A2, B2, C2, D2 akan menghasilkan nilai matriks A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Nah, di sini karena A1, A2 elemen dari bilangan real, maka A1 tambah A2 elemen dari bilangan real. B1, B2 elemen dari bilangan real, maka B1 tambah B2 elemen dari bilangan real. Begitu juga seterusnya. Nah, sehingga diperoleh bahwa A tambah B elemen dari matriks 2 kali 2. Jadi terbukti bahwa operasi penjumlahan pada matriks 2 kali 2 bersifat tertutup. Yang ketiga, pembuktian yang ketiga yaitu operasi penjumlahan pada matriks 2 kali 2 bersifat asosiatif. Nah, di sini kita mengambil ada 3 A, B, C, D dengan A matriks A1, B1, C1, D1 elemen dari matriks 2 kali 2 di mana untuk setiap A1, B1, C1 elemen dari bilangan real. Begitu juga sampai C. Nah, di sini akan kita tunjukkan bahwa A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Nah, perhatikan bahwa A tambah dalam kurung tambah C tutup kurung matriks A1 tambah A1 B1 C1 D1 ditambah dalam kurung A2 B2 C2 D2 ditambah A3 B3 C3 D3 akan menghasilkan matriks seperti ini. Ini matriksnya A1 ditambah A2 ditambah A3 B1 tambah B2 tambah B3 C1 tambah C2 tambah C3 D1 ditambah D2 ditambah D3. Nah, untuk satu lagi yaitu dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C akan menghasilkan matriksnya seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat semuanya karena A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Sama kan? Ini sama seperti ini. Nah, maka terbukti bahwa operasi perkalian pada matriks 2 kali 2 bersifat asosiatif. Nah, pembuktian yang keempat, ada identitas elemen dari matriks 2 kali 2, sehingga untuk setiap A elemen dari matriks 2 kali 2 berlaku A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Nah, pertama kita ambil bahwa A adalah matriks A, B, C, D elemen dari matriks 2 di mana untuk setiap A, B, C, D elemen dari bilangan real. Nah, kita pilih matriks identitasnya itu
0, 0, 0, 0 elemen dari matrik 2 kali 2. Nah, di sini kita akan kita tunjukkan bahwa A kali identitas sama dengan I dikali A, menghasilkan nilainya A. Nah, A dikali I sama dengan, bisa teman-teman lihat, menghasilkan matrik A, B, C, D. Kalau I dikali A akan menghasilkan matrik A, B, C, D. Nah, karena 1 dan 2 diperoleh bahwa identitasnya adalah matrik 0, 0, 0, 0, merupakan elemen identitas pada matrik 2 kali 2. Nah, jadi terbukti bahwa ada identitas matrik 0,0000 elemen dari matrik 2 kali 2. Untuk setiap A elemen dari matrik 2 kali 2 berlaku bahwa A dikali I sama dengan I kali A, menghasilkan A. Nah, bukti kelimanya yaitu ada A inverse elemen dari matrik 2 kali 2, sehingga untuk setiap A elemen dari matrik 2 kali 2 berlaku nih bahwa A dikali A inverse menghasilkan A inverse. Nah, kita ambil bahwa A-nya matrik A, B, C, D, elemen dari matrik 2 kali 2, di mana untuk setiap A, B, C, D elemen dari bilangan real. Nah, kita pilih B adalah inverse dari A, inverse dari B, inverse dari C, dan inverse dari D, di mana untuk setiap A inverse, B inverse, C inverse, D inverse elemen dari bilangan real. Akan kita tunjukkan bahwa nih A kali B sama dengan B kali A adalah matrik identitas. Nah, perhatikan A kali B menghasilkan matrik 0, 0, 0, 0, B kali A menghasilkan matrik juga 0, 0, 0, 0, 0. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa dari yang 1 sama 2 diperoleh bahwa B-nya yaitu inverse dari A inverse B, inverse C, dan inverse D, atau A inverse, B inverse, C inverse, atau D inverse. Nah, dapat dikatakan bahwa B-nya ini A inverse, B inverse, C inverse, D inverse merupakan inverse dari A. Jadi terbukti bahwa ada B. Nah, ada B ini sama dengan A inverse elemen dari matrik 2 kali 2, sehingga untuk A elemen dari matrik 2 kali 2 berlaku A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan menghasilkan identitas. Nah, dari pembuktian 1 sampai 5 tadi diperoleh bahwa matrik 2 kali 2 adalah grup terhadap operasi penjumlahan. Soal ketiga yaitu misalkan G adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah himpunan dari Z6. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup abelian terhadap G adalah suatu himpunan terhadap operasi penjumlahan. Nah, jawab. Di sini ada tabel, yaitu daftar tabel checklist. Di atas akan ditunjukkan bahwa G adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan suatu grup abelian terhadap penjumlahan. Nah, di sini kita membuktikan beberapa tahap. Yang pertama, G tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, jelas karena ada 1, ada 0, ada 3 elemen dari G. Yang kedua, bersifat tertutup. Kita ambil sebarang nilai G, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemen dari G. Nah, 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 4 sama dengan 5, 1 tambah 5 sama dengan 0. Nah, sesuai dengan tabel kita di atas ya. Nah, karena hasilnya 0, 3, 4, 5 elemen dari G, maka tertutup terhadap G. Yang ketiga, bersifat asosiatif. Kita ambil sembarang nilai G. Misalkan A-nya 2, B-nya 4, C-nya 5, elemen dari G. Nah, buka kurung, A tambah B tutup kurung tambah C, yaitu
buka kurung 2 tambah 4 tutup kurung tambah 5. 2 tambah 4 yaitu 0 tambah 5 berarti menghasilkan 5 sesuai dengan tabel kita sebelumnya ya. Nah, A ditambah buka kurung ditambah C tutup kurung sama dengan 2 ditambah 4 tambah 5. 2 ditambah 4 tambah 5 ini adalah 3 sesuai dengan tabel kita ya, menghasilkan 5. Nah, sehingga bahwa buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan 5. Maka terbukti adalah G adalah asosiatif, bersifat asosiatif. Yang keempat, pembuktian keempat itu bersifat identitas. E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Nah, kita ambil sebarang nilai G. Yang pertama, misalkan 0 adalah elemen dari G, maka 0 tambah identitas sama dengan identitas tambah 0 menghasilkan 0. Yang kedua, misalkan 1 elemen dari G, 1 ditambah elemen identitas sama dengan E tambah 1 menghasilkan 1. Misalkan 2 elemen dari G, 2 ditambah E sama dengan E tambah 2 sama dengan 2. Karena ini adalah identitas ya. Nah, yang keempat, misalkan 3 elemen dari G, 3 ditambah E sama dengan E ditambah 3 sama dengan 3. Ini adalah 0 tadi ya, terhadap penjumlahan. Begitu juga sampai F. Nah, dari A sampai F, berdasarkan A sampai F tadi, maka terbukti bahwa G ada identitas. Terbukti bahwa adanya G adalah identitas. Nah, pembuktian kelima yaitu bersifat inverse. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan 0 elemen dari G, kita pilih 0 elemen dari G. Nah, sehingga 0 ditambah 0 menghasilkan 0. Berarti adalah ini identitas. Maka 0 inverse-nya sama dengan 0. Yang kedua, misalkan juga 1 elemen dari G, kita pilih 5 elemen dari G. Sehingga 1 tambah 5 sama dengan 0. Berarti ini kan identitas. Maka 1 inverse min 1 sama dengan 5. Yang ketiga, misalkan kita 2 elemen dari G, kita pilih 4 elemen dari G. Sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 0 adalah elemen identitas. Maka 2 inverse min 1 sama dengan 4. Nah, D, misalkan G 3 elemen dari G, kita pilih 3 elemen dari G. Sehingga 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah identitas. Maka 3 min 1 pangkat min 1 sama dengan 3. Nah, sampai dengan F bisa dilihat. Nah, dari A sampai F tadi dapat disimpulkan bahwa G memiliki inverse. Nah, yang keenam yaitu kita buktikan bahwa itu adalah sifat komutatif. Kita ambil sebarang nilai G, misalkan A-nya 0, B-nya 1, elemen dari G, maka A kali B sama dengan B kali A. Kita masukkan nilai yang tadi, 0 dikali 1 sama dengan 1 kali 0, 0 sama dengan 0. Nah, terbukti. Yang kedua, kita ambil 1 sama dengan A sama dengan 1, B sama dengan 2 elemen dari G. Maka A kali B sama dengan B kali A. 1 kali 2, 2 kali 1 menghasilkan 2 kali 2. Nah, terbukti. Begitu juga dengan A-nya 4, B-nya 5 elemen dari G. A kali B, B kali A akan menghasilkan sama-sama nilainya 20. Terbukti. Nah, dari 1 sampai 6 tadi, pembuktiannya diperoleh bahwa G adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup abelian terhadap G suatu himpunan terhadap operasi penjumlahan. Nah, keempat, buktikan bahwa G adalah suatu himpunan terhadap operasi bintang suatu grup komutatif jika dan hanya jika A, B elemen dari G berlaku buka kurung A bintang B kuadrat dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Jawab pembuktian ke kiri. Nah, misalkan A, B elemen dari grup G buka kurung A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat, maka grup G adalah abelian. Buktinya, ambil A, B elemen dari G dengan ini
Nah, dengan ini, akan kita tunjukkan bahwa G adalah suatu himpunan terhadap operasi bintang adalah abelian. Perhatikan. Nah, bisa melihat bahwa A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, kita pecah yang sebelah kiri bahwa A bintang B tutup kurung bintang A bintang B tutup kurung sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, untuk A bintang B tutup kurung nih sama dengan ini, sama dengan A bintang B bintang B. Nah, kita apakah sifat nih A bintang B dikali bintang A dikali buka kurung B ini bintang B inverse sama dengan A bintang di bintang B bintang buka kurung ini B bintang B inverse. Nah, akan menghasilkan A bintang B bintang A. Ini adalah hasilnya 0. Nah, ini juga sama menghasilkan A bintang B. Nah, A ini sama dengan ini A inverse di bintang A bintang B bintang A sama dengan yang ini A ini sama dengan A ini sama dengan ini A inverse bintang A tutup kurung bintang A bintang B akan menghasilkan nih identitas bintang B bintang A. Identitas bintang A tutup kurung bintang B akan menghasilkan B bintang A sama dengan B bintang A. Nah, diperoleh bahwa G adalah suatu himpunan terhadap operasi bintang merupakan abelian, terbukti. Nah, pembuktian ke kanan. Misalkan A, B elemen dari grup G abelian, maka ini buktinya ambil A, B elemen dari G dengan nih A bintang B kuadrat A kuadrat bintang B kuadrat. Akan kita tunjukkan bahwa G adalah suatu himpunan terhadap operasi bintang adalah abelian. Nah, kita perhatikan bahwa A bintang B kuadrat sama dengan A bintang B tutup kurung nih bintang A bintang B tutup kurung juga kita komutatifkan. Nah, di sini A bintang kita pecah nih buka kurung B bintang A tutup kurung B bintang B A bintang, dan yang ini kita komutatif, kita tukar letaknya menjadi A bintang B tutup kurung bintang B. Nah, kita bedakan berarti A bintang A tutup kurung bintang B bintang B tutup kurung ini sama dengan A kuadrat ini B kuadrat, berarti A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, diperoleh bahwa A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat, maka dapat disimpulkan terbukti. Nah, dari pembuktian ke kanan dan ke kiri nih, ke kiri dan ke kanan, diperoleh bahwa G adalah suatu himpunan terhadap operasi bintang adalah suatu grup abelian jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen dari G berlaku A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Soal terakhir yaitu tentukan order dari grup berikut. Yang pertama, Z6 adalah suatu himpunan terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, Z adalah suatu himpunan terhadap operasi penjumlahan. Yang C, himpunan min 1,1 adalah suatu himpunan terhadap operasi perkalian. Nah, jawabnya yang pertama, Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orde Z6 sama dengan kardinalitas dari Z6 adalah 6. Karena 0 pangkat 1 sama dengan 0, maka orde 0 sama dengan 1.
selanjutnya 1 pangkat 6 yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai 6 kali sama dengan 0, maka orde dari 1 adalah 6. 2 pangkat 3 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 0, maka orde dari 2 adalah 3. 3 pangkat 2 berarti 3 ditambah 3 sama dengan 0, maka orde dari 3 adalah 2. 4 pangkat 3 berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 0, maka orde dari 4 adalah 3. Nah, 5 pangkat 6, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 kan sama dengan kan 30. 30 dibagi 6 adalah 5, berarti sama dengan 0 karena batasnya tadi kita sampai 6, maka orde dari 5 adalah 6. Walaupun misalnya pangkatnya 5, di sini cuma sampai sini yang memenuhi. Jadi orde dari 0 adalah 1, orde dari 1 adalah 6, orde dari 2 adalah 3, orde dari 3 adalah 2, orde dari 4 adalah 3, dan terakhir orde dari 5 adalah 6. Nah, soal yang kedua, Z adalah suatu himpunan terhadap operasi penjumlahan. Nah, karena untuk setiap A elemen dari Z, A tidak sama dengan 0. Nah, maka berapapun A yang dipangkatkan oleh angka atau A pangkat N tidak sama dengan 0. Karena 0 ini adalah unsur identitas di Z. Nah, jika A pangkat 0 tidak sama dengan 0, maka orde dari A ini sama dengan tak hingga. Nah, sedangkan untuk orde dari 0 adalah 1. Karena 0 pangkat 1 adalah 0. Nah, jadi pada grup Z adalah suatu himpunan terhadap penjumlahan tidak ada elemen di Z selain 0 yang berorder tak hingga. Nah, soal yang terakhir, himpunan min 1,1 adalah suatu himpunan terhadap operasi perkalian. Nah, kita memakai tabel X min 11, ini bisa dilihat. Nah, elemen identitas adalah 1, berarti min 1 dikali 1 adalah 1, berarti 1 pangkat 1 adalah 1, maka orde dari 1 adalah 1. Nah, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, maka orde dari min 1 adalah 2. Nah, jadi orde dari 1 adalah 1 dan orde dari min 1 adalah 2. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang pembahasan soal ujian tengah semester. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.